Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrindo Saputra dari kelas 2 TIBF, Program Studi Teknik Informatika, generasi ke-24 Politeknik Kalteks Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi digital, yang mana judul ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Rais Siswanto. Di era digital saat ini, internet telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Di dalam ruang digital ini, masyarakat bebas berpendapat, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah demokrasi digital. Tetapi, kebebasan dalam demokrasi digital ini juga membawa tantangan baru. Tidak semua konten yang beredar di ruang digital bersifat positif ataupun bermanfaat. Salah satunya itu adalah masalah judi online yang menjadi masalah serius dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, judi online ini tidak hanya melanggar hukum yang ada di Indonesia, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar, mulai dari kecanduan, masalah ekonomi keluarga, hingga kerusakan mental, khususnya pada para generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit ilmu yang saya punya mengenai bagaimana cara kita membatasi eh, akses ke internet atau ruang digital ini ke konten yang negatif, sehingga hal-hal atau konten yang negatif seperti judi online ini tidak mudah untuk diakses. Dalam hal ini saya akan mencoba jelaskan untuk membatasi akses dalam skala rumah, eh, yang mana akan saya coba sedikit jelaskan. eh, Bentar, mungkin seperti ini. Jadi eh, rumah saya ini memiliki koneksi internet dari penyedia internet yang terhubung ke sebuah router atau perangkat jaringan yang berfungsi untuk memanajemen jaringan. Nah, dari router inilah perangkat-perangkat lain terkoneksi seperti handphone ataupun laptop atau komputer juga dari untuk mengakses internet. Jadi perangkat-perangkat ini mendapatkan akses dari router ini. Nah, akan saya contohkan untuk akses internet yang belum dimanajemen dengan baik, itu akan sangat mudah untuk membuka atau mengakses konten-konten yang sifatnya negatif. Akan saya contohkan untuk mengakses dari browser dengan keyword seperti ini. Nah, ini akan muncul banyak sekali ya situs-situs judi online. Nah, pada saat ini itu sudah banyak, sebagian besar situs judi online yang sudah diblokir oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Komdigi. Tapi masih ada juga beberapa situs yang masih bisa diakses, yang mungkin belum diblokir oleh pemerintah. Nah, mungkin saya contohkan yang ini. Nah, di sini situs judi online ini masih bisa saya akses. Coba saya ganti keywordnya. Nah, di sini
dari browser saya akses dengan keyword ini. Saya coba akses salah satu seperti ini. Ini merupakan salah satu situs judi online yang mana saya masih bisa membukanya. Saya contohkan lagi yang ini. Nah, ini masih bisa diakses. Coba untuk klik pada tombol main ini. Ini masih bisa diakses ya. Ini kita diminta untuk mendaftar atau membuat akun baru. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita eh, membatasi akses ke situs judi online ini. Jadi pada topologi ini kita membutuhkan sebuah eh, perangkat tambahan yang fungsinya itu sebagai DNS server, yang mana perangkat ini akan melayani semua perangkat user nantinya dalam mengakses domain-domain yang ada di internet. Jadi ilustrasi sederhananya, saat perangkat ini mengakses internet, maka paket itu akan dikirimkan ke server ini. Kemudian dari server ini akan disaring paket yang diminta oleh perangkat-perangkat user ini. Nah, pada server ini kita akan pasangkan sebuah aplikasi. Itu namanya Edward Home, yang mana aplikasi ini merupakan teknologi yang dapat membantu kita untuk membatasi akses-akses ke internet yang tidak kita inginkan. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Edgar Home ini. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya ya, tapi saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini untuk memblokir akses ke situs-situs yang tidak kita inginkan seperti judi online ini. Karena masih ada beberapa situs yang masih bisa kita akses dengan sangat mudah. Nah, langkah yang pertama itu kita masuk ke konfigurasi perangkat routernya. Karena di sini saya menggunakan perangkat Mikrotik. Mungkin bagi teman-teman untuk yang sudah familiar dengan perangkat ini, kita bisa akses aplikasinya. Nah, sebelumnya itu saya sudah sedikit mencoba. Jadi perangkat DNS server yang sudah saya pasangkan itu memiliki alamat IP seperti ini. Ini alamat IP-nya. Nah, pada Mikrotik ini kita akan membuatkan rule NAT, yang mana NAT ini nantinya akan memaksa semua akses dari handphone ataupun perangkat dari user akan dipaksa untuk diarahkan ke server DNS yang sudah saya ilustrasikan tadi. Jadi semua akses yang diminta oleh perangkat user itu akan diarahkan ke perangkat DNS server untuk disaring nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada channel saya isikan destination destinat, kemudian source address-nya ini saya pengecualian untuk IP dari DNS servernya. Kemudian protokol yang UDP dan destination portnya itu 53, dan kemudian itu untuk actionnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita buat juga, kita copy saja yang tadi. Pada bagian ini yang hanya berubah itu di TCP ini. Kemudian kita oke, karena sebelumnya saya sudah mencoba, ini saya aktifkan saja. Kemudian pada firewall kita harus membuatkan
sebuah rule untuk DOH atau Domain over HTTPS, yang mana eh, rule ini nantinya akan berfungsi untuk eh, membatalkan eh, jika user itu mengakali ya dengan mengganti DNS server pada perangkat HP mereka atau perangkat mereka. Jadi walaupun mereka mengganti DNS server pada perangkat mereka, itu yang digunakan adalah tetap alamat DNS server yang kita miliki yang berfungsi untuk menyaring tadi. Nah, pada rule ini saya buatkan DOH yang familiar saja. Untuk generalnya seperti ini. Kemudian pada advanced TLS hostnya kita isi cloudflare.com, cloudflare-dns.com. Ini salah satu DOH yang familiar. Kemudian pada actionnya drop. Kemudian rule selanjutnya itu ini sama saja ya. Yang berbeda itu hanya pada ini TLS hostnya itu dns.google.com, dns.google, yang akan membatasi akses untuk DNS Google. Kemudian yang ini juga sama, berbeda hanya pada ini untuk DOH DNS Mozilla. Kemudian actionnya juga sama. Kemudian yang ini juga dan yang terakhir itu ini sama sih dengan yang tadi. Nah, karena sebelumnya saya sudah coba tadi, ini saya aktifkan saja. Nah, kemudian itu pada DNS dari router ini kita atur agar DNS ini diarahkan ke perangkat DNS server yang sudah kita pasang tadi ya. Jadinya semua DNS akan diarahkan ke perangkat itu untuk disaring nantinya. Kemudian kita play di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah mengatur agar semua koneksi dari ataupun request DNS dari semua perangkat itu diarahkan ke DNS server yang kita punya untuk disaring nantinya. Kemudian kita lanjut untuk membuka aplikasi Edgar Home tadi untuk membatasi atau mengatur akses ke internetnya. Nah, karena saya sudah memasang aplikasinya pada perangkat DNS tersebut, kita tinggal akses saja. Kita panggil IP dari DNS servernya, kemudian port 80 karena sudah saya konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini kita diminta untuk login. Nah, di sini kita akan masuk pada tampilan aplikasinya seperti ini karena sebelumnya saya sudah menggunakan. Maka di sini ada filter atau penyaringan yang sebelumnya sudah tersaring pada akses saya yang sebelumnya, karena saya sebelumnya sudah menggunakannya, tapi saya akan coba jelaskan. Kemudian kita pergi ke tab general setting ini. Di sini kita centang pada bagian use Edgar parental control service, dan juga pada bagian ini kita centang. Kemudian kita save saja. Kemudian kita beralih ke tab DNS setting di sini. Ini kita tambahkan IP dari DNS Google ini dan juga DNS dari Edgar ini. Kemudian pada menu ini kita pilih load balancing saja agar tidak berat. Kemudian bisa di apply. Kemudian kita pindah ke menu ini DNS blocklist. Nah, pada bagian ini kita bisa mengatur atau membatasi akses ke internetnya.
pada saat awal menggunakan aplikasi ini itu tampilan di sini belum ada filter-filter yang kita tambahkan, hanya satu ini saja kalau nggak salah saya. Jadi kita perlu menambahkannya dengan klik pada menu ini unblock list, kemudian pilih dari list yang sudah ada. Nah, kita bisa centang semua ini karena saya sudah menambahkannya makanya tidak bisa dicentang lagi. Kita bisa centang saja semua list untuk memblokir situs-situs eh, yang sudah disiapkan ini. Untuk sekedar informasi mungkin sedikit yang saya tahu, situs-situs atau daftar ini merupakan eh, list yang dibuat oleh komunitas internet. Jadi eh, ada komunitas yang mungkin memang membuat list-list seperti ini. Ada list domain-domain situs judi atau situs iklan atau virus dan sebagainya. Jadi mereka mengumpulkannya di repository GitHub, yang mana ini kita bisa gunakan. Nah, kita centang saja semua menu yang ada di sini. Ini karena saya sudah mengaktifkannya, makanya tidak bisa dicentang lagi. Kalau belum, mungkin dia bisa seperti ini. Kemudian klik pada save, maka dia nanti akan loading untuk menambahkan daftar-daftar situs yang akan diblokir nantinya. Kurang lebih isi filenya seperti ini. Ini merupakan domain-domain dari situs judi online yang akan diblokir nantinya. Jadi ada banyak sekali, ada ribuan domain ya situs judi online. Ini dikumpulkan oleh komunitas di internet yang bisa kita manfaatkan untuk memblokir situs. Kemudian pada menu ini kita bisa tambahkan, maaf, pada menu ini ada juga fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan untuk memblokir platform-platform yang sudah ada seperti ChatGPT. Ini platform AI ya, ChatGPT, Claude, atau DeepSeek, dan banyak sekali platform di internet yang bisa kita blokir. Ini sesuai keinginan kita kalau kita tidak butuhkan. Ini ada juga Google Play Store yang mungkin kita bisa blokir. Ini juga ada juga YouTube yang bisa kita blokir kalau kita mau. Pada menu ini kita pindah ke menu custom filtering rules ini. Ya, kita tambahkan yang ini gunanya agar kita bisa mengakses internet dari browser dalam mode guest atau tanpa akun. Jadi kita tetap bisa mengakses atau membuka internet, berselancar di internet walaupun kita dalam mode guest atau tanpa akun. Karena kalau tanpa rule ini itu kita kalau menggunakan browser dalam mode guest itu akan diblokir juga karena aksesnya tidak dikenali. Mungkin kita apply di sini. Nah, pada menu ini ada permintaan DNS dari perangkat user tadi yang sudah difilter oleh aplikasi ini ya. Ini akan terlihat requestnya DNS Google itu responnya diblokir oleh aplikasi ini. Ini klien yang IP dari klien yang meminta. Ini banyak sekali karena sebelumnya saya sudah menggunakan, makanya masih ada historia. Nah, ini tampilan dashboardnya. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini sebelumnya kita harus close dulu aplikasi ini. Mungkin kita copy dulu domainnya.
Kalau di refresh, nah seperti ini dia. Dia akan langsung terblokir ya, karena kita sudah menjalankan atau kita sudah menambahkan konfigurasi pada routernya. Kalau kita coba refresh yang ini, coba kita akses yang lain. Masih bisa diakses ya. Mungkin kita coba close dan buka lagi aplikasinya, browsernya. Sebentar. Ya, coba buka lagi browsernya. Ini saya coba akses. Nah, ini tadi bisa terbuka ya, situs Ajo ini. Saya coba klik, dia akan nampil seperti ini, tidak bisa diakses karena sudah kita blokir di aplikasinya. Kita coba dengan domain yang tadi. Ini. Nah, untuk situs yang ini mungkin masih bisa diakses. Tapi kalau kita coba akses menu-menu lainnya seperti tombol main ini, nah ini dia tidak bisa diakses karena dia sudah termasuk dalam list blokir tadi. Mungkin situsnya ini memang masih bisa diakses ya, tetapi tidak bisa dimainkan. Nah, seperti ini, semua menunya ini tidak bisa dimainkan. Nah, ini juga. Nah, jadi sudah terblokir dari aplikasi yang kita buka tadi. Nah, ini tidak bisa diakses, tidak tampil ya. Kita coba buka lagi aplikasinya. Nah, kalau aplikasi ini berjalan ya, di sini dia akan bertambah eh, jumlah situs yang termasuk ke dalam list yang difilter tadi. Ini akan bertambah poinnya. Dan juga di sini kita bisa lihat keterangan lainnya itu seperti permintaan DNS yang banyak dari user itu yang google.com. Bisa dilihat saja di sini ya. Nah, di sini juga top blog domain. Ini bisa dilihat saja. Nah, ini sangat informatif sekali dashboardnya. Nah, mungkin eh, begini saja. Mungkin segini saja video dari saya. Nah, kesimpulan dari video ini adalah eh, ancaman dari yang ditimbulkan dari ruang digital ini masih bisa kita atasi kalau kita melek dengan teknologi dan memperbanyak literasi digital. Jadi eh, masalah yang timbul bisa kita atasi dengan teknologi lainnya. Dan juga kita tidak hanya bergantung pada pemerintah, karena mungkin tidak semua situs yang bisa diblokir oleh pemerintah. Dan juga lebih baik kita mengamankan akses internet dari daerah sekitar kita
dimulai dari yang terkecil yaitu rumah kita. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.